hidup emang gak pernah tuh berjalan sempurna. Meskipun memang kita berharap segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Tapi rasa-rasanya tetap aja kesulitan akan muncul, gak bisa kita hindari, mau gak mau, suka gak suka, kita tetap harus menghadapi itu. Nah, karena hal itu, maka butuh yang namanya kemampuan untuk tetap bisa bertahan dan bisa menghadapi kesulitan yang datang di kehidupan kita. Kemampuan ini seringkali disebut dengan istilah resiliensi, atau mungkin beberapa orang juga menyebutkannya sebagai daya lenting atau ketangguhan ketika dihadapkan pada suatu problem atau permasalahan. Satu teori menurut Ravitch dan State tahun 2002, resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui, dan juga kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kejadian yang menekan atau stressful. Teori resiliensi sendiri berpendapat bahwa yang paling penting itu bukanlah sifat dari problemnya atau dari masalahnya, tapi bagaimana cara seseorang tersebut dalam menghadapi masalah yang datang di kehidupan mereka. Dalam sebuah diskusi panel oleh beberapa peneliti yang sedang membahas tentang resiliensi, mereka semua sepakat bahwa resiliensi itu ternyata cukup kompleks. Mengapa resiliensi kompleks? Karena ternyata pemaknaan antar satu orang dengan orang yang lain tentang stressful, tentang problem, tentang ketangguhan mereka, tentang latar belakang budaya mereka, dan yang lain itu berbeda-beda. Seseorang itu bisa lebih tangguh pada satu titik di kehidupan mereka, namun sangat tidak tangguh pada titik hidup yang lain, dan itu mungkin aja terjadi. Lalu kalau ditanya apa faktor yang mempengaruhi hingga resiliensi antar satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda? Nah, sebetulnya ada beberapa hal ya, mungkin cukup banyak, gak hanya satu. Tetapi mungkin di sini saya bisa bahas cukup 2 hal aja yang mempengaruhi seseorang kenapa resiliensi antar satu orang yang lain itu bisa berbeda. Yang pertama adalah tentang regulasi emosi. Kalau kita bicara tentang regulasi emosi, ada salah satu teori yang mengemukakan bahwa 2 hal penting yang terkait dengan regulasi emosi itu adalah ketenangan dan fokus. Individu yang mampu mengelola ketenangan dan fokusnya atau kedua keterampilan ini dapat membantu meredakan emosi yang muncul pada saat itu. Jadi seseorang itu bisa fokus, bisa memfokuskan pikirannya, baik itu pikiran-pikiran yang mengganggu dan bisa mengurangi stres yang muncul. Sekarang coba teman-teman bisa bayangkan ketika sedang dalam kondisi yang stressful atau banyak masalah atau sedang dalam kondisi hidup yang gak nyaman. Biasanya itu emosinya juga gak karu-karuan gitu. Mudah marah mungkin, sangat sensitif sehingga mudah tersinggung, atau mungkin juga mudah sekali bersedih, bahkan ada yang menangis sampai berhari-hari tanpa ada upaya untuk keluar dari problemnya. Nah, dalam kondisi ini tidak banyak orang nih yang bisa mengeluarkan emosinya atau mengeluarkan unek-uneknya kemudian bangkit dan fokus untuk mencari solusi. Biasanya mereka justru akan tenggelam, justru akan terbawa dalam suasana emosi yang menyedihkan, membuat mereka marah dan lain sebagainya. Ketika regulasi emosi yang dimiliki oleh seseorang berjalan cukup maksimal atau dia katakanlah punya regulasi emosi yang baik, maka dia akan lebih cepat pulih dan bangkit dari keterpurukan masalahnya. Artinya dia akan mampu untuk fokus terhadap solusi apa yang bisa dilakukan pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan cara yang efektif. Kenapa ini penting? Karena kalau kita aja udah gak yakin sama diri kita sendiri dalam proses pemecahan masalah,
dalam proses kita menilai bahwa saya mampu gak sih menghadapi problem ini, saya bisa gak sih menghadapi problem ini, ya pasti akan muncul keraguan yang cukup besar gitu. Dan ujung-ujungnya kebanyakan mereka gak akan mampu secara efektif menghadapi problemnya. Jadi artinya kita meyakini bahwa masalah yang sedang kita hadapi itu mampu untuk kita selesaikan, atau bahasa lainnya itu adalah efikasi diri. Menurut Bandura tahun 1994, individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi dia akan sangat mudah dalam menghadapi tantangan. Individu tersebut tidak merasa ragu karena ia memiliki kepercayaan yang penuh dengan kemampuan dirinya. Individu ini juga akan cepat menghadapi masalah dan mampu bangkit dari kegagalan yang ia alami. Sehingga kenapa dua hal ini penting sekali untuk dimiliki oleh seseorang ketika dia mau memiliki ketangguhan atau ketahanan, atau mungkin bahasa lainnya adalah daya juang, daya lenting yang tinggi. Sehingga ketika bertemu dengan sebuah problem dalam hidupnya atau bahkan beberapa problem dalam hidupnya, maka dia akan lebih mudah untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa bertahan dan gak mudah patah.